sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah dan persembahan suatu hal yang tidak asing dalam hidup orang percaya. Namun nats minggu kita hari ini mengingatkan kepada kita tentang maknanya. Salah satu ibadah hari raya besar dalam Perjanjian Lama adalah hari raya Pondok Daun. Suatu perayaan akbar yang dirayakan hingga 7 hari. Perayaan pengucapan syukur dari Israel atas hasil panen. Pada perayaan itu orang tinggal dalam Pondok Daun sebagai peringatan akan zaman pengembaraan dalam padang belantara selama 40 tahun. Saudara, masa lalu yang tidak boleh dilupakan, suatu masa yang panjang dan bersejarah. Di masa itu ada bukti bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa dan berdaulat, Tuhan yang terbuka akan kasih dan keajaibannya. Walau hidup di padang gurun, mereka tetap dipuaskan dan dikenyangkan. Di tengah-tengah ketiadaan kehidupan, tetapi Tuhan menyediakan hidup yang ajaib kepada umat Tuhan pada zaman itu. Karena itu seruan rayakan kebaikan Tuhan. Mari kita lakukan sekarang dan kita tradisikan untuk mewariskannya pada generasi di depan, agar mereka juga turut beriman dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang ajaib, pencipta langit dan bumi. Dari nats ini kita diingatkan, yakni saudara, rayakan kebaikan Tuhan dengan bersyukur dalam ibadah. Karena itu, apakah yang dilakukan dalam ibadah tersebut? Yang pertama, saudara, ibadah harus berpusat pada Allah, bukan pada manusia. Ibadah yang isinya puji-pujian dan penyembahan sorak-sorai dan sukacita bagi Allah.
Nats ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sungguh tujuan dan sasaran setiap pujian yang kita kumandangkan adalah bagi Dia dan untuk Dia. Dan bukan pada keindahan dan merdunya suara manusia. Bukan pula pada fasihnya lantunan musik nan indah. Tapi baik suara dan musik adalah persembahan yang indah untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, ibadah harus menyerap kebersamaan. Ibadah menyerap persekutuan, bukan perkumpulan dalam segala status sosial. Ibadah tanpa diskriminasi, tanpa pengkotak-kotakan si kaya dan si miskin. Ibadah yang aku dan kau sama-sama di hadapan Allah. Yang setiap bangku gereja itu milik bersama dan jemaat punya hak yang sama. Yang ketiga, saudara, ibadah harus berbagi kegembiraan dengan orang-orang di sekitar kita. Ibadah adalah tempat bersukacita di mana setiap umat belajar berbagi. Apakah berbagi berkat, berbagi senyum, sapa dan sayang. Bahkan saudara, ibadah itu bisa berbagi pergumulan hidup untuk saling mendoakan dan didoakan. Karena itu gereja seharusnya tempat yang dirindukan, karena di sana umat Tuhan dihibur, pulang dengan wajah berseri-seri, baik si kaya maupun si miskin, si pejabat atau orang biasa, saudara sama-sama dihibur. Yang keempat, ibadah yang datang tanpa tangan kosong. Bila engkau datang beribadah, bawalah persembahanmu menurut berkat yang diterima setiap umat. Karena itu pemberian itu pun berbeda, tingkat kerelaannya pun berbeda. Nats ini mengingatkan kita bahwa persembahan itu bukanlah mau memperkaya Tuhan, karena Tuhan sendiri sumber kekayaan. Saudara, kalau saya baca untuk kita, Kitab Mazmur 24 ayat 1 disebutkan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, persembahan tidak hendak mempengaruhi Tuhan atau menginvestasikan kekayaan di dalam bait Allah. Atau ketika kita memberikan persembahan, kita bukan mau mengintervensi Tuhan supaya Tuhan melipat gandakan pemberian kita. Tapi ibadah dan persembahan adalah alat yang mau dipakai Tuhan untuk mengingat segala kebaikannya. Lihatlah epistel yang kita sudah baca tadi. Satu contoh yang sangat baik. Ternyata kemiskinan tidak menjadi alasan untuk tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Perhatikanlah sikap hati seorang miskin yang sedang memberi persembahan. Tentu hatinya ketika dia memberi persembahan disertai dengan rasa hormat kepada pemilik hidupnya. Saudara, sungguh bagi Tuhan persembahan si janda yang dalam keterbatasan hidupnya masih punya kerelaan untuk mempersembahkan persembahan yang sangat berkenan baginya, dibandingkan dengan persembahan si kaya yang memberi karena kelebihannya. Namun menjadi catatan untuk kita dalam Nats epistel hari ini, bahwasannya Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa persembahan yang besar itu tidak baik. Tetapi Tuhan mau melihat bahwa persembahan itu
hendaknya dimotivasi karena kita sudah merasakan dan melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, Nats hari ini bersuara untuk kita di masa pandemi new normal dengan tema ibadah dan persembahan bagi Tuhan. Hari ini Nats ini mau berbicara juga kepada kita bahwa virus corona tidak sanggup memberhentikan kita untuk ibadah dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Virus corona tidak sanggup memberhentikan kita untuk bersuka cita dan bersekutu dalam ibadah. Bahkan jangan sampai masker yang kita pakai menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Karena saudara, ibadah itu harus menghasilkan sukacita. Ibadah tidak boleh dilakukan dalam ketakutan, tetapi ibadah itu adalah sukacita yang besar karena kita melihat Tuhan dalam rahmat-Nya yang sudah melepaskan kita dari dosa. Kalau kita melihat Raja Daud, dalam kesesakannya dia bersuara nyaring memuji dan berseru-seru kepadanya. Karena itu biarlah seluruh hidup kita menjadi ibadah dan persembahan bagi Tuhan Raja Gereja. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti, memaknai ibadah yang sesungguhnya dan memaknai persembahan yang sesungguhnya. Seperti tradisi perjanjian lama. Dan itu masih kami lakukan di dalam kehidupan kami di masa kini. Biarlah setiap ibadah dan persembahan kami adalah alat bagi kami untuk mengenal segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada dimanapun. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Dan Tuhan berikan damai sejahtera untuk setiap rumah tangga jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja dimanapun berada. Dan biarlah juga gereja sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Dan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan pakai dalam keterbatasan untuk menyatakan isi Tuhan dan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau dalam ibadah dan dalam persembahan kami. Dengarkanlah doa kami ya Allah, dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.